Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu semuanya. Wah, di luar cuacanya hujan mendung. Tapi kita percaya bahwa semua karena kemurahan Tuhan kita boleh ada di tempat ini. Amin. Kita bersama-sama akan masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Bukan hanya hari ini Tuhan, tetapi selama kami ada, sampai kami bernafas sampai saat ini Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan menyertai perjalanan kami sampai ke tempat ini Tuhan. Semua karena perlindungan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Pagi ini Tuhan izinkan Tuhan kami menyambut nama-Mu yang kudus Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan boleh ada di tengah-tengah kami hari ini Tuhan. Kami rindu untuk meninggikan nama Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, untuk menguatkan setiap kami, memberikan kami bekal untuk melangkah menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab hadirat-Mu yang kudus Tuhan, itu yang kami rindukan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama katakan, amin. Ya Tuhan, terima kasih Yesus. Nyanyikan sama-sama. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami dekat Tuhan dalam hadirat-Mu, bawa daku berada dalam pelukan-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih dan indah
mau membawa setiap hati kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau Tuhan, tidak ada yang lain. Hanya Engkau Yesus dalam hidup kami, satu-satunya dalam hidup kami.
Haleluya. Mari kita puji namanya yang ajaib, nama yang perkasa. Selamat hari Minggu semuanya. Saya percaya bersama dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Amin. Dan ini menjadi komitmen kami di hadapan Tuhan. Bersama dengan Tuhan kami mau menang. Haleluya. Tuhan
sumber kekuatan kita. Kita pujikan bersama-sama. Haleluya. Kau kekuatanku, penopang hidupku, janji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dalam suka, duka, keadaan mungkin kurang baik, mungkin posisi kita lagi tinggi atau posisi kita lagi di bawah, mungkin kita bukan orang yang bergelimangan harta, tapi percaya Dia Tuhan buat semua orang, bukan cuma buat kaum-kaum tertentu. No, Dia Tuhan bagi semua orang. Pertanyaannya sekarang adalah seperti ini: maukah kita ikut Tuhan sampai akhir hidup kita? Kalau Tuhan sudah menjaga kita
masukkan dalam kebahagiaan. Ya Tuhan, ini yang menjadi kerinduan kami. Terima kasih Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Ya, Engkau sumber pengharapan kami. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Yesus Tuhan, katakan Bapa, Engkau mengenal setiap kami. Bapa, Engkau mengenalku.
firman Tuhan hari ini boleh melawat setiap kita. Mungkin hari ini mungkin kita kurang berdoa, mungkin hari ini kita kurang ngobrol sama Tuhan. Biarlah di pagi ini jadi momen kita untuk kita kembali dekat dengan Tuhan. Mensyukuri setiap pemberian yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Mensyukuri setiap kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan. Kalau kami ada sampai saat ini Tuhan, kalau kami saat ini masih bernafas Tuhan, ini semua karena kemurahan. Kita boleh bersama-sama menikmati kuasa Tuhan di tempat ini. Kita boleh bersama-sama diberkati oleh Tuhan saat ini. Yang percaya bahwa Tuhan memberkati kita, boleh lambaikan tangan kita, boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, di sebelah ada Gideon Kids. Buat Bapak Ibu Saudara-saudari yang bisa membawa anak, bisa dibawa ke sebelah, begitu ya, untuk akan mengikuti ibadah kids gitu. Dan kemudian juga Bapak Ibu Saudara-saudari, saya mau mengucapkan sungguh banyak terima kasih ya untuk segala support ya, baik itu berupa daya, dana, waktu, doa, usaha, semua yang sudah diberikan gitu ya.
apalagi bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang pada kesempatan minggu lalu sempat hadir dan minggu ini datang kembali, maupun yang mungkin pada waktu ibadah perdana kemarin belum sempat hadir tetapi pada hari ini kami mengucapkan banyak terima kasih untuk support saudara-saudara boleh hadir di tempat ini bersama-sama beribadah di tempat ini. Ya, meskipun memang ini hujan gitu ya dari kemarin siang sampai tadi pagi, dan kemudian juga kita sudah melihat bagaimana ini libur panjang begitu ya, pada hari Senin, Selasa, Rabu, besok libur panjang. Tetapi mengucap syukur kepada Tuhan kalau kita boleh memberikan waktu, kesempatan untuk beribadah di dalam hadirat Tuhan di saat-saat seperti ini. Kita percaya ini semua sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Setuju katakan amin? Amin. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, ya inilah gereja begitu ya, bahwa bukan terdiri dari bangunannya, tetapi terdiri dari orang-orangnya. Dan juga ya ini karena baru perkenalan pertama kali begitu ya. Pertama-tama mungkin masih ada yang belum mengerti, ada yang kebingungan. Nah, jadi nanti amplop yang Bapak Ibu Saudara-saudari terima itu bisa untuk persembahan dan juga untuk persepuluhan yang akan diedarkan nanti pada akhir ibadah melalui kartu persembahan itu. Dan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari juga yang mau memberikan persembahan atau persepuluhan secara online, kami juga menyediakan rekening yang bisa Bapak Ibu Saudara-saudari transfer di tempat itu, yang kami juga sharekan melalui pengumuman-pengumuman, juga ada di Instagram, juga ada di WA, juga ada. Dan kemudian ada formulir begitu yang Bapak Ibu Saudara-saudari dapat. Nah, itu bisa diisi begitu dan kemudian dikumpulkan, entah mau minggu ini atau saudara mau minggu-minggu ke depan, tidak ada masalah. Tapi itu tujuannya adalah supaya kami bisa melayani lebih baik. Mungkin dari Bapak Ibu Saudara-saudari ada yang butuh konseling, ada yang butuh bantuan doa, ada yang mau bergabung dalam komsel, ada yang mau bergabung dalam pelayanan, ada yang mau membutuhkan mungkin pelayanan pastoral, entah pernikahan, entah kedukaan, ya, dan lain sebagainya. Itu bisa diisi di situ Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Dan ya, kalau tadi Bapak Ibu Saudara-saudari masuk seperti juga minggu lalu mendapatkan stiker GBI Gideon begitu ya, The Lord is with us. Mengapa kita membagikan stiker itu Bapak Ibu Saudara-saudari? Karena memang kami rindu melalui stiker itu dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari menempelkannya, entah mau di mobil, entah di sepeda motor, entah di tempat kerja, entah di rumah, di kaca atau dimanapun, itu bisa menjadi sebuah batu peringatan bagi kita bahwa ketika kita melihat nama Gideon itu, sebuah pesan penting utama yang disampaikan oleh firman Tuhan melalui nama itu adalah The Lord is with us, bahwa Tuhan beserta kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari ada sebagian yang belum mengerti begitu, mengapa gereja kita diberikan nama gereja GBI Gideon, mengapa tagline-nya harus The Lord is with us, apa hubungan relevansinya dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, minggu lalu saya sempat menceritakan begitu bahwa yang namanya Gideon itu didapat karena ketika kami bergumul untuk kami akan memulai merintis gereja yang baru, Bapak Ibu Saudara-saudari. Di situ pada waktu ibadah pagi seperti itu ya, saya main musik drum, kemudian istri saya Emil itu WL gitu ya, worship leader. Saya berdoa, Tuhan, kalau memang Tuhan benar mengutus kami untuk pergi merintis gereja yang baru, teguhkan kami dengan firman-Mu ya Tuhan, gitu ya. Dan kemudian ternyata pada waktu itu hamba Tuhan yang menyampaikan, yang saya kira mungkin hamba Tuhan itu pada waktu itu hanya menyampaikan ya mempersiapkan firman selayaknya mempersiapkan firman pada biasanya. Tetapi ternyata firman itu berbicara secara khusus bagi kami. Ketika firman itu berbicara mengenai kisah dari Gideon, dan kemudian pesan dari situ adalah pergilah dengan kekuatanmu, ya selamatkanlah, karena aku mengutus kamu, karena aku menyertai kamu. Dan pesan utama, aku menyertai kamu meskipun kamu paling lemah, meskipun kamu paling kecil. Tetapi di situ pesan Tuhan begitu kuat begitu, sampai setelah firman Tuhan selesai, seperti ada ya beberapa pelayan yang memang mengerti kami akan merintis gereja yang baru. Ada sempat bertanya, kamu titip pesan lah sama pendetanya yang korban gitu ya? Oh enggak kan enggak titip pesan apa-apa gitu ya. Ya terus sampai dia bilang, ya ini sudah jelas gitu ya, firman Tuhan sudah jelas, berangkat maju gitu ya. Dan setelah itu kami makan siang, ayah saya lalu berbicara gitu ya, ini kok kepikiran bagaimana kalau namanya pakai nama Gideon gitu ya, apalagi diteguhkan oleh firman Tuhan ini. Oh iya,
Gideon ini menjadi batu peringatan untuk oke, kita akan melangkah maju. Tetapi pesan yang penting yang mau disampaikan melalui Gideon ini adalah the Lord is with us. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari, sebenarnya saya ingin menyampaikan visi dari gereja ini, misi dari gereja ini dan selanjutnya. Tetapi kemudian ada memberikan pertimbangan. Coba dipertimbangkan, mungkin ada yang kemarin ibadah perdana belum sempat datang dan pada hari ini sempat datang, ya ingin mengetahui lebih lanjut apa itu mengenai the Lord is with us, pesan dari Gideon ini. Lalu ada yang memberikan masukan juga, ya coba dipertimbangkan bagaimana kalau yang kemarin sudah datang dan hari ini ingin mengetahui lebih dalam lagi mengenai, menyelam lebih dalam lagi mengenai the Lord is with us ini. Wah, saya kira ini pertimbangan yang sangat baik begitu ya. Akhirnya saya berdoa dan sebab itu pada hari ini Tuhan tuntun ya untuk kita akan sama-sama mempelajari firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Apakah betul Tuhan sungguh-sungguh menyertai hidup kita? Ya kalau pada minggu lalu kita media mungkin tolong PowerPoint saya bisa ya, tolong PowerPointnya. Nah kalau minggu lalu kita dari Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-12 sampai dengan 16. Hari ini kita akan mempelajari dari Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 dulu, begitu ya. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 karena 12 sampai 16 itu yang minggu lalu memang utamanya ya, teks utamanya saudara-saudara bisa mengikuti di dalam YouTube kami, di dalam YouTube kita ya. Tetapi hari ini kita akan belajar dari ayat 1 sampai dengan 11. Pesan apa yang mau disampaikan Tuhan yang kita menyelam lebih dalam mengenai the Lord is with us ini. Karena memang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah benar Tuhan tetap menyertai kita ketika kita jatuh bangun di dalam dosa? Apakah Tuhan menyertai kita di saat-saat seperti itu? Atau apakah Tuhan tetap menyertai kita ketika kita mengalami masa kesukaran, ketika kita sedang down, ketika kita ada di titik yang terendah dalam hidup kita? Apakah di saat-saat seperti itu Tuhan itu tetap menyertai kita atau tidak? Apakah Tuhan tetap menyertai kita atau tidak ketika kita memang berdoa, tetapi motivasi kita dalam berdoa adalah motivasi yang keliru dalam berdoa? Apakah di saat-saat seperti itu Tuhan tetap menyertai kita? Nah sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan mempelajari firman Tuhan ini dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11 untuk kita mengerti apa yang mau disampaikan oleh firman Tuhan ini. Saya akan membacakan bagi kita semua Bapak Ibu Saudara-saudari. Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang pertama dikatakan, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka, memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya, sekalian yang datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Dalam ayat yang ke-7 kemudian dikatakan, ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Dan ayat 9, aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu, dan negeri mereka aku berikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbanting di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon, lagi muncul ya, anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Nah sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, di sini kita melihat pengantar
kalau dari kisah Gideon ini di dalam ayat 1 sampai dengan 11, apa yang sesungguhnya terjadi sampai Tuhan harus memunculkan Gideon bagi orang-orang Israel. Nah Bapak Ibu Saudara, dari sini kita melihat sampai batas mana sih sebenarnya Tuhan itu menyertai kita. Sampai pada batas mana Tuhan itu mau menyatakan penyertaannya bagi hidup kita. Sampai batas mana the Lord is with us itu. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, yang pertama yang ingin saya bagikan bagi kita melalui firman Tuhan ini adalah yang pertama, bahwa penyertaan Tuhan itu melampaui segala dosa kita. Boleh sama-sama katakan segala dosa? 2, 3. Segala dosa. Penyertaan Tuhan itu melampaui segala dosa kita. Kita ini adalah manusia yang telah jatuh dalam dosa, yang bahkan sampai hari ini pun seringkali kita jatuh bangun di dalam dosa, mengecewakan hati Tuhan. Tetapi ternyata firman Tuhan mengatakan penyertaan Tuhan itu melampaui segala dosa kita. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, ada di situ dikatakan, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama 7 tahun itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Bapak Ibu Saudara-saudari, 7 tahun yang terjadi ini, semua mereka harus mengalami, mereka ada di bawah tangan orang Midian. Kenapa? Karena mereka berdosa di hadapan Tuhan, mereka menyembah berhala, dan mereka berbuat jahat di mata Tuhan. Dan Tuhan sangat serius dengan dosa itu. Siapa orang Midian? Kalau orang Israel, kita mungkin akan tahu, oh iya, orang Israel itu dari Abraham, punya anak Ishak, punya anak Yakub. Yakub namanya diganti Israel. Lalu dari anak-anak Yakub itulah menjadi kaum Israel. Kita mengerti Israel. Tetapi siapa orang Midian? Saya kira kita akan terkejut Bapak Ibu Saudara-saudari, karena ternyata orang Midian di dalam Kejadian 25 ayat 1 sampai dengan 2 itu dikatakan Abraham itu bukan hanya menikah dengan Sarah yang punya tadi ya, Abraham menikah dengan Sarah, ada Ishak, ada Yakub jadi Israel, enggak. Tetapi Abraham itu menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Keturah. Istrinya itu melahirkan anak-anak yang bernama Simran, Yoksan, Medan, Midian. Di situ muncul Isbak dan Suah. Jadi ternyata Midian itu pun adalah keturunan dari Abraham, dari istri yang kedua. Yang artinya sebetulnya Midian dan Israel itu punya hubungan kekerabatan, punya hubungan saudara. Menarik ya. Lalu siapa orang Midian lagi? Karena ternyata orang Midian itu pada zaman Musa, di Bilangan 25 ayat 16 sampai 17, Tuhan itu pernah bilang sama Musa, bilangnya apa? Lawan orang Midian itu, tewaskanlah mereka. Wah, ternyata pernah disuruh untuk menghancurkan orang-orang Midian itu. Tetapi sekarang karena orang Israel berdosa, karena sekarang orang Israel menyembah berhala, karena sekarang orang Israel berbuat jahat di mata Tuhan, Tuhan bisa membuat orang-orang Midian yang harusnya punya hubungan saudara, orang Midian yang harusnya sudah ditewaskan oleh Musa, pada orang-orang Israel pada zaman Musa, sekarang orang Midian itu dipakai Tuhan untuk menghajar orang-orang Israel. Di situ Tuhan memang menunjukkan Dia sangat serius dengan dosa pada Ibu saudara-saudara. Tetapi menariknya apa? Menariknya di dalam Hakim-Hakim ini kan kita belajarnya Hakim-Hakim pasal 6 ya. Tetapi di Hakim-Hakim pasal 5 ya, kalau di sini Hakim-Hakim pasal 6, pasal 5, di situ dikatakan lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Ini Hakim-Hakim pasal 5. Di Hakim-Hakim pasal 8 dikatakan lagi amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Jadi ternyata di tengah-tengah keberdosaan orang Israel, masa 7 tahun ini adalah masa yang diapit dari 40 tahun itu Tuhan merasa aman. Mereka jatuh di dalam dosa, tetapi Tuhan tetap menunjukkan penyertaan Tuhan itu, the Lord is with us itu. Sehingga setelah 7 tahun itu Tuhan menunjukkan belas kasihnya, ada masa 40 tahun lagi di mana Tuhan menunjukkan penyertaannya. Nah Bapak Ibu Saudara, dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata Tuhan memang betul sangat serius dengan dosa. Tuhan menghajar orang-orang yang terus bergelut di dalam dosa. Tetapi di saat yang bersamaan Tuhan itu juga ingin terus menyatakan penyertaannya bagi umatnya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, dan bukankah itu yang diajarkan oleh
semua harta bapaknya, ditinggal berfoya-foya sampai akhirnya jatuh miskin melarat. Ketika anak itu datang kepada ayahnya, dikatakan ayahnya itu sudah menunggu dari jauh. Segera ayahnya itu berdiri, lekas-lekas dipeluk anaknya, dicium anaknya, digantikan bajunya, digantikan kasurnya, dipestakan. Yang artinya sungguh Tuhan memang serius dengan dosa. Tuhan ingin anak-anaknya itu kembali pulang. Ketika terus jatuh dalam dosa, ayo kembali pulang. Jangan terus berada di dalam kehidupan dosamu itu. Kembali pulang. Karena apa? Karena Tuhan memang sungguh ingin juga secara serius menyatakan penyertaannya dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, sebab itu sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat perjanjian baru, kita bersyukur bahwa kita akan merayakan Paskah, memperingati Jumat Agung dan Paskah pada bulan ini. Disitulah kita mengingat betapa besar kasih Kristus bagi kita, kasih Allah bagi kita yang berdosa ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau mengingat kehidupan saya pribadi gitu ya, bukan berarti lalu kehidupan saya ini waduh semuanya sempurna tanpa cacat celah, enggak ya. Banyak dosa yang saya juga jatuh bangun ya. Kita semua adalah manusia berdosa. Tetapi kalau saya tuh boleh mengingat begitu ya, bagaimana 5 tahun ya saya studi di seminari di STTII, 5 tahun lagi studi di Saat ya, sampai pada hari ini boleh merintis gereja baru ini. Sungguh Tuhan mengingatkan bahwa anugerah Tuhan itu besar, penyertaan Tuhan itu besar. Ya, ketika jatuh bangun di dalam dosa, Tuhan inginkan ayo bangkit, ayo pulang, ya sampai kemudian kembali kepada pelukan Tuhan. Saya mengingat Bapak Ibu Saudara, salah satu yang membuat saya begitu termotivasi untuk dalam tanda kutip itu kembali pulang begitu ya, adalah justru memang karena saya melihat ada satu titik di mana saya studi di STTII dan kemudian saya harus kerja karena akan menikah, butuh keuangan untuk menikah, harus bekerja begitu ya. Dan apa yang menyebabkan kembali harus sekolah teologi, karena saya melihat ternyata Bapak Ibu Saudara-saudari, di sekitar kita itu begitu banyak bahkan hamba-hamba Tuhan. Ya hamba-hamba Tuhan, mau itu hamba Tuhan yang sudah terkenal, yang terkenalnya bahkan mungkin levelnya mau level dunia kah, level Indonesia kah, atau bahkan sampai sudah doktoral sekalipun kah. Ternyata firman Tuhan yang disampaikan tidak benar-benar setia pada teks firman Tuhan. Jadi teks firman Tuhan itu bicara apa? Nanti di tengah-tengah bisa diselipin gitu ya, diselipin pesan-pesan sponsor dan lain sebagainya. Dan akhirnya berbelok arahnya tiba-tiba begitu ya, sampai kesimpulannya berbelok sehingga jemaat ini jadi dalam tanda kutip terkecoh begitu ya, terkecoh. Waduh kok belok. Dan itu menggetarkan hati saya Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Saya waktu saya lihat kayak gini, Tuhan tolong ya, supaya jangan sampai satu ketika kapanpun Tuhan, pada waktunya Tuhan saya jadi hamba Tuhan, jangan sampai perkataan saya, apa yang saya ajarkan melalui firman Tuhan itu justru mengecohkan jemaat, malah menyesatkan jemaat, tidak mendapatkan pesan firman Tuhan yang murni, tetapi justru firman Tuhan yang sudah diberikan pesan-pesan sponsor lah, atau firman Tuhan yang sudah dibelokkan dan lain sebagainya. Dan saya pikir wah, itu tanggung jawabnya di hadapan Tuhan itu seperti apa begitu ya, mengerikan begitu. Dan itu yang membuat terus Tuhan menuntut saya untuk ayo kembali gitu ya. Sebab itu saya ingin benar-benar studi sekolah teologi lagi, mematangkan lagi. Kenapa? Supaya tidak hanya bisa membedakan mana putih mana hitam Bapak Ibu Saudara, tetapi juga bisa membedakan mana yang putih dan mana yang mungkin putih gading begitu ya. Nah, semakin tajam begitu. Nah, tapi pesan bagi kita semua Bapak Ibu Saudara dari firman Tuhan ini adalah, mari Bapak Ibu Saudara, mungkin kita merasa kita adalah orang yang berdosa. Ya, ada seorang teman saya yang sampai berkata mau pelayanan mulai, waduh saya ini merasa nggak layak. Kenapa? Saya ini orang yang penuh dengan dosa. Bapak Ibu Saudara, di melalui firman Tuhan ini kita sekali lagi diteguhkan bahwa ketika kita jatuh dalam dosa, Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Tuhan itu mau memanggil kita pulang, dan Tuhan itu mau merangkul kita untuk Tuhan dengan serius juga ingin menunjukkan penyertaannya dalam hidup kita. Siapa yang percaya Tuhan mengasihi hidup kita, boleh lambaikan tangan kita, boleh kita berikan tepuk tangan sore-sore bagi Tuhan. Dia mengasihi kita, dia mencintai
kita dan Dia ingin terus menyertai hidup kita. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, yang bisa kita pelajari dari teks ini, bahwa penyertaan Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, juga melampaui segala kesukaran kita. Boleh sama-sama katakan segala kesukaran? 2, 3. Segala kesukaran kita. Mari kita lihat teks Alkitabnya, Bapak Ibu Saudara-saudari. Di dalam ayat 2b di situ dikatakan, karena takutnya kepada orang Midian, orang Israel itu menghadapi kesukaran demi kesukaran dalam hidupnya. Mereka sampai harus membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan. Mereka harus bersembunyi di gua-gua. Mereka harus bersembunyi di kubu-kubu. Dan bahkan Bapak Ibu Saudara-saudari, kemudian kalau kita melihat di dalam ayat yang ketiga, yang dilakukan oleh orang Midian itu mengapa? Karena setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, orang-orang dari sebelah timur lalu maju mendatangi mereka. Ini menunjukkan bahwa mereka yang dulunya sudah aman selama 40 tahun, ternyata sekarang mereka harus bersembunyi di pegunungan, mereka harus bersembunyi di gua-gua, mereka harus bersembunyi di kubu-kubu, dan itu harus berpindah-pindah. Mengapa? Karena setiap kali mereka menabur, datang orang Midian, datang orang Amalek, datang orang-orang dari sebelah timur. Mereka yang awalnya sudah makmur, sudah sejahtera, punya rumah, punya usaha yang baik, mereka sekarang harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, mencari perlindungan di satu tempat ke tempat yang lain untuk mencari perlindungan. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari, di ayat yang keempat dikatakan mereka harus berkemah. Ya, masalahnya kalau ketika orang Israel berkemah, namanya orang-orang Midian dan sekutunya itu berkemah juga. Ya di situ, dan kemudian mereka memusnahkan hasil tanah orang Israel sampai tidak ditinggalkan bahan makanan apapun juga di Israel. Dan bahkan di ayat yang kelima, Bapak Ibu Saudara-saudari, orang-orang itu datang maju dengan ternaknya, dan datangnya itu banyak sekali, seperti belalang tidak terhitung jumlahnya. Dan bahkan kemudian di ayat yang ke-6 dikatakan, sehingga orang Israel itu sampai menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, bukankah di sini kita bisa melihat betapa sukarnya kehidupan orang-orang Israel pada waktu itu? Mereka mengalami masa-masa kesukaran yang begitu luar biasa, sehingga mereka harus mencari perlindungan itu di dalam gunung, di dalam gua, di dalam kubu-kubu, dan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain karena mereka sangat melarat dan mereka habis-habisan diserang oleh orang-orang Midian itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, tetapi ingat apa yang dikatakan dalam Matius pasal 8 ayat 28. Di situ dikatakan, demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel. Ternyata endingnya orang-orang Midian yang begitu luar biasa itu akhirnya harus tunduk kepada orang Israel, dan mereka sampai tidak dapat menegakkan kepalanya lagi. Maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Artinya apa? Ternyata di tengah-tengah masa kesukaran yang harus dialami oleh orang Israel itu, Tuhan tetap menunjukkan bahwa aku menyertai kamu. Yang artinya Tuhan ingin menegaskan kepada orang Israel, orang-orang Israel sadarlah bahwa gunung yang benar, tempat perlindungan yang sesungguhnya itu bukan di dalam gunung. Tempat perlindungan yang sesungguhnya bukan di dalam gua. Tempat perlindungan yang sesungguhnya bukan di dalam kubu-kubu yang dibuat orang-orang Israel. Tetapi tempat perlindungan yang sesungguhnya hanya ada di dalam Tuhan yang selalu menyertai orang-orang Israel. Dan siapa yang percaya bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kita yang sesungguhnya, boleh katakan amin. Boleh kita berikan tepuk tangan sore-sore bagi itu. Tuhanlah tempat perlindungan kita yang sesungguhnya di atas segala semuanya itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, dan bukankah itu yang diajarkan juga di dalam perjanjian baru sebagai kita umat perjanjian baru? Dua hal yang tidak dapat berubah. Allah tidak mungkin berdusta mengenai janji dan sumpahnya. Sebab itu kita yang sudah berlindung pada Allah, kita yang berlindung pada Allah, kita diberi dorongan kuat berpegang teguh pada harapan yang terbentang di depan kita. Mengapa? Karena harapan kita itu seperti jangkar yang tertanam sangat dalam, merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi hidup kita. Harapan itu menembus gorden Roh Maha Suci di rumah Tuhan di surga. Dan kunci semuanya itu adalah Yesus yang sudah merintis jalan ke tempat itu untuk kita, dan sudah masuk di sana untuk menjadi imam agung kita untuk selama-lamanya seperti Imam Melkisedek.
Bapak Ibu Saudara-saudari, sekali lagi ketika kita akan memperingati Jumat Agung dan Paskah, disitulah kita diteguhkan bahwa kita sebagai umat perjanjian baru, kita punya Yesus yang meneguhkan harapan kita ketika kita berlindung kepada Allah, ketika kita berlindung kepada Tuhan. Yesuslah jangkar yang kuat itu, yang kokoh itu, yang menjadikan kita punya harapan yang teguh. Sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kesukaran demi kesukaran yang kita alami hari-hari ini, mungkin kita ada di titik yang terendah sekalipun, mari kita tetap kembali kepada Tuhan, karena tempat perlindungan kita sesungguhnya bukan yang lain-lain, tetapi tempat perlindungan kita yang sesungguhnya adalah hanya ada di dalam Tuhan yang menyertai hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya teringat bagaimana ketika saya ada masa di titik begitu ya, ketika bergumul Tuhan mau menunjukkan kemana, saya menyadari bahwa saya berlindung kepada koneksi dengan orang-orang yang berpengaruh. Saya mulai menghubungi gereja-gereja yang mungkin gereja-gereja yang besar-besar begitu ya, yang luar biasa, yang memang saya punya koneksi dengan orang-orang hebat itu. Saya mencoba menghubungi si A, si B, si C, sampai akhirnya Tuhan tuntun terus untuk ayo rintis gereja baru. Jangan hanya sekedar bergabung dengan salah satu gereja yang besar saja, rintis gereja yang baru. Awalnya ketika saya rintis gereja yang baru ini pun saya juga berlindung ya pada koneksi, pada orang-orang yang berpengaruh, hamba-hamba Tuhan yang besar yang berpengaruh di Indonesia bahkan mendunia. Hubungi hamba Tuhan A, hamba Tuhan B, hamba Tuhan C. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan terus pada akhirnya menuntun untuk mengingatkan saya bahwa ingat, perlindunganmu bukan pada koneksi, perlindunganmu bukan pada orang-orang hamba-hamba Tuhan, sekalipun mereka hamba-hamba Tuhan yang besar, yang mereka kalibernya bukan mungkin kaliber dunia gitu. Tetapi Tuhan mengingatkan bahwa perlindunganmu yang sesungguhnya harus ada di dalam Tuhan. Sehingga ketika hari Minggu itu, ketika kami akan memutuskan untuk gereja baru, hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan melalui kisah Gideon ini, meskipun kamu lemah, meskipun kamu itu paling kecil begitu ya, meskipun hanya dengan timnya Gideon ini akan 300 orang saja menghadapi orang Amal, orang Midian yang bagaikan belalang banyaknya itu, tapi Tuhan yang beserta. Ayo maju bersama dengan Tuhan. Dan itu meneguhkan begitu Bapak Ibu Saudara-saudari iman saya. Yang mau saya ingin sampaikan Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita memperteguh iman kita untuk kita apapun kesukaan yang kita hadapi, mari kita hadapi bersama dengan Tuhan. Memang dalam teks ini Bapak Ibu Saudara-saudari, itu karena dosa mereka harus mengalami masa-masa kesukaran itu. Itu karena penyembahan berhala, dan berhala itu Bapak Ibu Saudara-saudari itu mungkin sekarang kita tidak menyembah berhala yang kelihatan patung begitu ya, ataupun yang lain, tidak. Tetapi mungkin berhala dalam hati kita itu intinya adalah semua hal yang ketika itu dibandingkan dengan Tuhan, kita menganggap itu lebih penting daripada Tuhan. Berhala hati kita bisa bicara soal kita punya kuasa. Wah, itu baru namanya kita merasa mantap, merasa bisa maju. Ketika kita bisa kontrol, ya kalau suatu yang ada di depan kita bisa kontrol semua, kita pegang, kita usah kontrol semua. Itu baru kita bisa rasanya mantap maju. Kalau kita di penerimaan, ya orang-orang di sekitar kita menerima kita, wah itu baru namanya hidup yang bikin lebih hidup baru itu. Kalau kita ada rasa nyaman gitu ya, kalau aduh nyaman, enak, wah itu baru Tuhan. Dan itu tadi kan menjadi berhala hati kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, dan ketika jika memang gara-gara dosa-dosa yang seperti itu lalu dimulai dari hati mendorong kita untuk kita jatuh bangun di dalam dosa, dan akhirnya kita mengalami kesukaran demi kesukaran, maka jelas jawabannya adalah ya kita harus bertobat Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita harus meninggalkan dosa-dosa itu dan kita kembali kepada Kristus, menjadikan Kristus sang perlindungan utama kita, menjadikan Kristus yang mau menyertai hidup kita itu menjadi perlindungan utama kita, bukan lagi kenyamanan kita yang jadi perlindungan kita, bukan lagi kuasa kita yang jadi perlindungan kita, kontrol kita yang menjadi perlindungan kita, bukan itu, tetapi Kristus yang perlu menjadi perlindungan kita. Dan ketika itu terjadi Bapak Ibu Saudara-saudari,
yang namanya bagaimana Tuhan terus menyertai kita mengatasi segala kesukaran kita. Tetapi ada kalanya kita memang juga harus mengalami masa-masa kesukaran karena Tuhan memproses kita yang sebetulnya itu gak ada hubungannya sama sekali dengan dosa kita. Kita melihat di dalam Alkitab ada Yusuf, kita melihat di dalam Alkitab ada Ayub. Itulah contoh-contoh orang yang tidak berdosa, tetapi ingat, puncaknya adalah Yesus sendiri tidak berdosa, tetapi harus mengalami yang namanya berbagai macam penderitaan. Kalau Tuhan Yesus karena dosa-dosa kita, begitu ya, karena dosa-dosa kita. Tetapi mari, ya ketika kita sadar bahwa kita mungkin boleh mengalami kesukaran, kita boleh mengalami ada di titik terendah, kita mungkin boleh mengalami pergumulan apapun musim hidup kita, jika itu memang bukan karena dosa kita, tetapi kita tahu karena Tuhan yang mau memproses kita. Mari kita maju terus bersama Tuhan karena kita percaya Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Tuhan Yesus kota benteng kita, Tuhan Yesus tempat perlindungan kita. Yang setuju katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang mulia bagi Tuhan. Ini yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa penyertaan Tuhan melampaui segala kesukaran kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang bisa kita pelajari dari teks ini adalah penyertaan Tuhan itu bukan saja melampaui segala dosa kita, penyertaan Tuhan itu bukan saja melampaui segala kesukaran kita, tetapi penyertaan Tuhan itu juga merupakan jawaban dari seruan doa kita. Sama-sama katakan seruan doa, 1, 2, 3, seruan doa. Penyertaan Tuhan ini merupakan jawaban dari seruan doa kita. Mari kita lihat teks Alkitabnya, Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang firman Tuhan ajarkan melalui hal ini. Dikatakan di situ, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Apa yang menarik dari teks ini? Karena ternyata orang-orang Israel berseru kepada Tuhan itu sama sekali bukan karena mereka mau bertobat. Orang Israel berseru kepada Tuhan itu sama sekali bukan karena ingin menjadikan Tuhan yang jadi tempat perlindungan. Tetapi orang Israel ini berseru kepada Tuhan karena sebuah motivasi yang keliru, motivasi yang salah. Yaitu hanya karena apa? Karena mereka kejepit. Hanya karena mereka kejepit. Dan kalau berbicara masalah berhala hati, inilah berhala hati kenyamanan mereka, berhala hati kuasa mereka, berhala hati kontrol mereka itu tertutup, begitu ya. Dan gara-gara berhala hati mereka itulah makanya mereka berseru kepada Tuhan. Jelas ini adalah doa yang keliru, jelas ini adalah motivasi yang keliru, jelas ini adalah doa yang didorong oleh sesuatu yang salah di hadapan Tuhan. Tetapi menariknya apa? Ternyata di ayat yang ke-7, ketika orang Israel itu berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel. Bapak Ibu Saudara, ternyata di dalam kekeliruan doa mereka, di dalam kekeliruan motivasi mereka dalam berdoa, Tuhan tetap menunjukkan bahwa sungguh aku menyertai kamu. The Lord is with us. Sungguh aku menyertai kamu. Tetap aku menyertai kamu. Dan bukankah ini anugerah? Tuhan seharusnya tidak berkewajiban untuk memberikannya. Umat Israel juga seharusnya tidak berhak menerimanya. Tetapi toh Tuhan tetap memberikannya. Inilah anugerah. Dan pesan penting yang mau Tuhan sampaikan apa? Ya, di dalam ayat yang ke-8, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel. Siapa nabinya? Tidak disebutkan. Menarik ya, biasanya nabi-nabi disebutkan, tapi dalam teks ini siapa nabinya? Tidak disebutkan. Kenapa? Karena ada poin penting yang mau Tuhan sampaikan, supaya umat Israel itu tidak sampai misleading, salah nangkap. Akhirnya fokusnya ke nabinya, enggak. Tapi yang lebih penting dari nabinya adalah pesan Tuhannya itu yang lebih penting, pesan firman-Nya ini lebih penting. Ya, dikatakan beginilah firman Tuhan. Sekali Tuhan ngomong ini ya, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Apa yang disampaikan oleh Tuhan? Akulah yang menuntun kamu keluar, akulah yang membawa kamu keluar. Aku yang menuntun, aku yang membawa, aku yang melepaskan kamu dari tangan orang Mesir, aku yang menghalau orang Mesir itu, negeri mereka ku berikan kepadamu. Jadi Tuhan justru ingin menunjukkan
Hei, lihat orang Israel bahwa sungguh aku secara serius, aku menyertai kamu. Semua itu adalah inisiatif Tuhan. Aku yang bekerja, aku yang berinisiatif, aku yang aktif bertindak untuk menyertai orang-orang Israel. Dan inilah sekali lagi semua adalah anugerah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pesan ini yang mau Tuhan tekankan bagi orang Israel. Dan kedua kali lagi Tuhan pesankan, dan aku telah berfirman. Aku telah berfirman. Jadi sungguh-sungguh Tuhan ingin serius kepada orang Israel. Yang singkirkan dulu siapa sih nama nabinya, tidak perlu tahu, karena yang penting ini yang mau disampaikan oleh Tuhan. Aku sudah berfirman, aku yang mengerjakan, aku yang aktif, aku yang berinisiatif, aku semua yang secara aktif menyertai orang Israel. Dan Tuhan mengatakan kedua kalinya, aku telah berfirman bahwa akulah Tuhan Allahmu. Jangan menyembah Allah orang Amori yang negeri yang kamu diami, tetapi kamu tidak mendengarkan firman. Yang artinya Tuhan ingin, ayo kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Tuhan tahu bahwa doa mereka didorong oleh motivasi yang keliru. Tetapi inilah saatnya, turning pointnya, supaya mereka, umat Israel, sungguh kembali kepada Tuhan yang benar. Karena Tuhan sungguh secara serius ingin menyertai umat Israel. Bapak Ibu Saudara-saudari, media boleh tolong bantu next. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, disinilah kita melihat dan bagaimana dengan umat perjanjian baru, Bapak Ibu Saudara-saudari. Melalui kelahiran Kristus kita sudah belajar bahwa the Lord is with us ini memiliki benang merah sampai ke perjanjian baru yang dikatakan bahwa Yesus lahir itu adalah Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bahkan Kristus mati, Kristus bangkit menjadi jaminan buat kita. Sampai dia mau naik ke surga, dia berkata, aku menyertai kamu sampai pada kesudahan zaman. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat bahwa sungguh sekalipun doa-doa kita mungkin doa yang keliru di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan itu sanggup, ya Tuhan itu ingin untuk terus menyertai kita. Sebab itu mari kita luruskan doa kita di hadapan Tuhan, karena kita tahu kita punya Tuhan yang mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya teringat begitu ya, bagaimana ketika saya itu berdoa kepada Tuhan, seruan kepada Tuhan, Tuhan tolong begitu ya. Motivasinya mungkin pada waktu itu keliru ya. Motivasi kelirunya apa? Karena saya ingin mengandalkan orang-orang yang hebat. Tuhan, aku mau kemana arahku di Tuhan? Ya, berdoanya adalah berdoa untuk kalau bisa cari gereja yang besar-besar. Kalau merintis gereja dibimbing oleh hamba-hamba Tuhan yang besar-besar, yang pengaruhnya luar biasa. Meskipun doa saya keliru seperti itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, tetapi di sini saya juga diingatkan oleh Tuhan bahwa Tuhan itu yang bilang pada saya, bukankah ketika kamu bisa melangkah terus sampai pada sekolah di STII sampai selesai, bukankah itu semua karena aku yang menyertai kamu? Sampai di saat sampai selesai, bukankah itu semua karena aku yang menyertai kamu? Dan ya, banyak hal yang Tuhan ingatkan bagaimana Tuhan itu terus menyertai. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, dan ini yang meneguhkan saya sampai Tuhan benar bahwa memang Tuhan selalu menyertai. Ya, mengapa lalu doa ini menjadi doa yang keliru? Karena mau mengandalkan si A, mengandalkan si B, mengandalkan si C dan lain sebagainya. Enggak gitu ya. Tuhan arahkan kembali, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan saja, karena memang Tuhan sungguh mau menyertai. Sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita ada di dalam doa-doa kita perlu mengecek. Kalau mungkin kita sadar bahwa selama ini kita mungkin sudah pernah ada masa-masa di mana ketika kita menyampaikan doa kita kepada Tuhan, tapi dengan motivasi yang keliru, yang sebenarnya itu hanya untuk memenuhi kebutuhan berhala hati kita. Tetapi ternyata kita juga melihat di dalam sepanjang hidup kita, toh Tuhan tetap menyertai. Mari biar itu menjadi pendorong kita untuk saat ini, ketika kita terus melangkah ke depan, kita mau berdoa dengan motivasi yang benar, bahwa kita berdoa bukan karena memenuhi berhala hati kita, tapi kita berdoa karena memang kita sungguh mau mengandalkan Tuhan, menjadikan Tuhan
Tuhan yang terus menyertai hidup kita menjadi tempat perlindungan kita yang utama. Amin, Bapak Ibu Saudara-saudari. Sebab itu, media mungkin bisa tolong bantu sampai pada kesimpulan. Ya, kita tolong next. Inilah Bapak Ibu Saudara-saudari yang kita pelajari pada pagi hari ini. Ya, oke, next. Ya, bahwa ketika kita belajar the Lord is with us ini, ketika Tuhan terus menyertai hidup kita ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, yang pertama yang kita bisa pelajari adalah penyertaan Tuhan itu melampaui segala dosa kita. So itu maukah kita hidup dalam pertobatan, hidup dalam kembali pulang kepada pelukan Sang Bapa itu. Dan yang kedua, bahwa penyertaan Tuhan itu melampaui segala kesukaran kita. So itu maukah kita memusatkan perlindungan kita bukan kepada orang-orang lain, ataupun hal-hal lain, keuangan kita, koneksi kita, gelar kita, kepandaian kita, dan lain sebagainya. Tetapi maukah kita itu sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita? Dan yang ketiga, maukah kita juga menyadari bahwa penyertaan Tuhan itu merupakan jawaban seruan doa kita? Sehingga kalau kita sadar bahwa selama ini kita sudah menaikkan doa dengan motivasi yang keliru, tetapi toh Tuhan tetap menyertai kita, maukah sekarang kita juga menaikkan doa kita dengan motivasi yang benar, bukan untuk memenuhi berhala hati kita lagi, tetapi sungguh untuk kita menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. Tuhan yang menyertai kita, Tuhan juga lah tempat perlindungan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, Kristus yang sudah bangkit, Kristus yang hadir di dunia ini, tapi Kristus juga yang telah naik ke surga, itulah menjadi jaminan kita bahwa sungguh Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita satukan hati kita di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan bahwa kami memiliki Tuhan yang mengasihi kami, Kristus yang lahir di dunia ini, Kristus yang mati bagi kami, Kristus yang bangkit, bahkan Kristus yang naik ke surga. Inilah yang menjadi kekuatan kami, inilah yang menjadi batu perlindungan kami, inilah menjadi jaminan kami bahwa sungguh kami memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang menyertai setiap langkah-langkah hidup kami. Sebab itu Tuhan, kalau kami terus masih jatuh bangun di dalam dosa, kami sungguh mau disadarkan saat pada pagi hari ini bahwa kami mau bangkit untuk kami berbalik pulang ke dalam pelukan-Mu ya Tuhan. Kalau kami yang masih ada dalam pergumulan berbagai macam kesukaran demi kesukaran dalam hidup kami mau menjadikan bahwa Tuhan sebagai tempat perlindungan utama kami, bukan yang lain, bukan koneksi kami, bukan kepandaian kami, bukan gelar kami, bukan uang kami, bukan segala hal yang kami miliki, tetapi sungguh Tuhanlah yang jadi tempat perlindungan kami. Dan ketika kami sungguh Tuhan, kalau kami boleh mengenai bagaimana mungkin pada waktu yang lalu kami menaikkan doa-doa kami dengan motivasi yang keliru, tetapi toh kami melihat Tuhan tetap menyertai kami. Biarlah pada pagi hari ini kami mau membangkitkan iman kami kembali untuk kami berdoa kepada Tuhan dengan doa yang benar, bukan doa untuk memenuhi berhala hati kami Tuhan, tetapi doa karena memang kami mau menjadikan Tuhan menjadi tempat perlindungan kami, karena Engkau yang sudah beranugerah Tuhan, Engkau yang sudah secara aktif terus menyertai kami, Engkau yang sudah secara aktif terus melindungi kami. Sebab itu Tuhan, biarlah itu menjadi pendorong utama kami untuk kami terus mau mengutamakan Tuhan menjadi tempat perlindungan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati umat-Mu ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Untuk semua sama-sama katakan amin. Yang diberkati oleh firman Tuhan boleh lambaikan tangannya dong. Kita percaya kita semua diberkati oleh Tuhan ya. Kita akan memberikan persembahan, sebelum itu kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh menguatkan setiap kami di tengah mungkin kegagalan kami, keterbatasan kami, dosa kami. Tuhan tidak menghalangi kasih-Mu bagi setiap kami. Izinkan Tuhan kami hari ini memberikan persembahan kami, mungkin bukan yang terbaik, tapi kami mau belajar untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan, karena Engkau sudah setia kepada kami. Izinkan kami itu juga boleh setia dengan memberikan persembahan ini kepada Engkau Tuhan.
Terima kasih Tuhan, berkati pihak-pihak yang akan mengelola persaudaraan kami ini Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama katakan amin. Kita akan pujikan satu lagu, Yesus Jalan Kebenaran. Menyebut dengan sebutan saudara karena kita adalah sama-sama anak Tuhan. Jadi kita adalah bersaudara di dalam Kristus. Saya tidak memanggil teman, ya. Saudara lebih daripada teman. Nah, karena saudara, kita bersaudara, izinkan saya pada saat ini kembali seperti yang minggu lalu saya katakan, izinkan saya mengajak saudara-saudara untuk menaikkan doa bersama. Apa isinya? Tuhan, berkatilah GBI Gideon. Nggak panjang doanya, pendek sekali. Tuhan, berkatilah GBI Gideon. Nah, dengan doa ini kita bisa menaikkan doa ini setiap saat, setiap waktu, ya, kapanpun, dimanapun, di rumah, di tempat kerja, tempat usaha, kuliah, dan seterusnya. Ya, kita bisa menaikkan doa ini tanpa harus menutup mata, dengan mata yang terbuka, tapi hati yang berseru. Tuhan, berkatilah GBI Gideon. Di situ kita akan menyatukan diri untuk GBI Gideon. Ya, Tuhan yang mendengar doa yang dinaikkan oleh anak-anak Tuhan, setiap saat itu Tuhan akan tergerak, terbuka hatinya untuk memberkati GBI Gideon. Berkat apa yang dimintakan, Tuhan yang tahu. Tapi yang utama, kebutuhan sehari-hari Tuhan berkati, Tuhan cukupi. Ya, di tengah sulitnya
mata pencaharian, Tuhan tetap memberkati. Bukan itu saja, Tuhan memberkati damai sejahtera. Yang di tengah dunia yang bergolak, kita tetap bisa menikmati damai sejahtera Kristus. Itu kita alami seumur hidup kita. Cukup itu? Tidak. Berkat Tuhan lebih dari itu. Kita yang sudah terpanggil untuk mengalami hidup yang baru, maka hidup yang baru ini terus menerus diperbaharui, disempurnakan supaya kita dibentuk menjadi serupa dengan gambar Allah di dalam Kristus Yesus. Itu berkat Tuhan. Dan berkat ini mempersiapkan kita pada waktunya memenuhi panggilan Tuhan, menghadap Tuhan dan masuk dalam kehidupan yang kekal. Berkat Tuhan bukan cuma untuk semasa kita hidup di dunia, tetapi menghantar kita masuk di dalam kekekalan bersama Tuhan kita. Ini doa yang saya ajak kita naikkan bersama setiap waktu, kapanpun, dimanapun. Singkat, nggak sulit, ya. Hanya jangan lupa kita doakan. Kemudian doa ini baiklah kita tutup dengan menyebut doa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah pengajaran dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan. Kenapa? Karena dengan berdoa di dalam nama Yesus Kristus ada jaminan bahwa doa kita dijawab oleh Tuhan. Ya, jadi kalau ada yang berdoa tidak menutup dengan nama Tuhan Yesus, kita nggak usah ikut-ikutan. Ya, kita nggak usah ikut-ikutan. Biarin mereka begitu. Tetapi di sini saya mengajak untuk menutup doa kita di dalam nama Yesus Kristus. Nah, demikian saya percaya kalau Tuhan mendengar doa kita, maka Tuhan itu berkenan hadir di setiap kali ibadah di tempat ini, dan Tuhan memberkati jemaat Tuhan di tempat ini dengan limpah-limpahnya. Inilah seruan dan ajakan saya kepada jemaat Tuhan yang hadir saat ini. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih. Saya percaya saudara-saudara berkenan menyatukan hati untuk menaikkan doa. Tuhan berkatilah GBI Gideon. Amin. Mari kita akan sudahi ibadah hari ini. Saya ajak jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita akan masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang indah Tuhan berikan kepada kami untuk beribadah kepada Tuhan. Ya Tuhan, kiranya berkat Tuhan melimpah di dalam hidup kami melalui segala nyanyian pujian, melalui firman Allah, melalui doa-doa. Tuhan, Engkau berkenan memberkati jemaat Tuhan. Dan sekiranya di antara jemaat Tuhan yang hadir ada yang mengalami hal-hal yang
dihadapi di dalam hidupnya. Masalah-masalah Tuhan Engkau yang tahu, baik masalah studi, baik masalah mata pencarian, masalah usaha kerja, masalah rumah tangga, orang tua terhadap anak-anak terhadap orang tua, masalah kesehatan. Tuhan Engkau juga yang tahu satu persatu. Kami mohon Tuhan, berkenanlah Tuhan mengulurkan tangan Tuhan, menjamah jemaat Tuhan semuanya, supaya kasih Kristus melimpah dan kuasa Tuhan menolong, memberkati mereka, supaya di dalam iman yang teguh kepada Tuhan mereka berkemenangan atas segala masalah hidup yang dihadapinya itu. Terima kasih Tuhan. Ini kami akan segera pulang ke rumah masing-masing. Kami mohonkan berkat Tuhan untuk menyertai kami semuanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pulanglah dengan membawa berkat kasih anugerah yang daripada Tuhan kita, Bapa kita yang di surga, membawa pulang keselamatan, sukacita, dan damai sejahtera yang daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan kiranya persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, Anak Allah yang hidup, kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Sekian, selamat pulang. Tuhan memberkati. Ya, saat ini kita akan pertama ada konsumsi yang disediakan. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
Ya po, tuh. Gak apa-apa tadi ya?